Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah, khairul huda huda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana bi asrarihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang keterangan tentang syarat sah yang ketiga dari sholat ialah sitru aurat, menutup aurat. Aurat itu berasal dari kata aurun, celah. Sesuatu yang dianggap celah. Maka terbalik saja, aurat diumbar-umbar. Ini aurat yang berlomba-lomba muka aurat. Apa saya pamerakin ya? Karena yang membedakan antara manusia dan hewan, yang nutup aurat itu. Yang membedakan antara manusia sebagai hewan yang bisa berpikir dengan hewan yang tidak bisa berpikir, yang nutup aurat itu. Kalau melihat kepada dalil yang ada di Al-Quran dan Hadis, aurat perempuan dan aurat laki-laki itu tidak beda jauh. Ya, tidak beda jauh. Buktinya, perempuan Buddha auratnya sama dengan orang laki-laki. Antara nabucil bitaon, perempuan yang Buddha, ya. Berarti aurat itu tidak ditentukan jenis kelamin, gitu. Tapi ditentukan oleh situasi dan kondisi. Aja ada di kata fikih ya. Itu kesimpulan yang didapat ketika membaca banyak kitab. Gitu. Jadi jangan dikira payudaranya perempuan itu pasti aurat, enggak. Karena di zaman Nabi budak yang perempuan itu enggak ditutup suasana. Karena budak. Paham? Jadi budak itu auratnya sama dengan laki-laki. Kenapa? Karena itu pertanyaannya. Karena budak itu memang manusia yang kehilangan hak kemerdekaan dan disamakan dengan barang. Tidak memiliki kehormatan yang normal dan dibuat untuk bekerja. Makanya ketika ditanya kenapa aurat laki-laki di dalam Islam itu hanya antara bucil bitaat, karena laki-laki itu memang dibuat untuk bekerja. Sama seperti budak, walaupun perempuan karena dibuat untuk bekerja, maka auratnya itu antara bucil bitaat. Sunnah wajib tutup. Ini aurat. Ya, aurat. Gitu. Tapi untuk perempuan merdeka, karena memang dalam Islam perempuan itu dimuliakan, tidak disuruh bekerja,
tapi dijaga, dicukupi kebutuhannya, maka auratnya adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Gitu. Jadi dari aurat saja sudah kelihatan bahwa Islam itu sangat memuliakan perempuan. Gitu. Nah, makanya beruntung kamu terlahir sebagai wanita Islam yang auratnya itu dijaga. Sayangnya orang-orang di zaman sekarang tidak menyadari penjagaan itu dan inginnya menampakkan auratnya. Coba. Yang membedakan manusia yang berakal dan hewan yang nutup aurat. Gitu. Ketika manusia sudah tidak ingin menutup aurat, berarti pola pikirnya mendekati orang yang tidak berakal. Gitu. Jadi nak kana bine jom sekak muka aurat dengan lingman TikTok mungkin makan bukan apa itu, ya itulah hewan yang sudah kehilangan kemampuan berakal budi. Semakin sedikit pakaiannya, semakin sedikit akalnya, akal budi. Gitu. Nah, sholat adalah satu kondisi di mana seorang hamba menghadap Tuhan. Karena itu, ketika sholat, maka manusia harus sopan menutup aurat. Untuk siapa manusia menutup aurat? Apakah untuk Tuhan? Enggak. Tuhan tidak butuh kamu menutup aurat. Apa yang akan kau tutupi dari Tuhan? Jangan kita nutup aurat pengiran ngetela, ya benar. Bukan, tetapi innama buistu liutamima makarimal akhlak. Tuhan memang tidak butuh penutup auratmu, tetapi itu perintah. Perintah. Ketika diperintah, ya wajib ditutup auratnya. Gitu. Sama seperti kita sholat menghadap Ka'bah. Kita tidak menyembah Ka'bah karena Ka'bah itu batu. Tapi kita diperintah sholat, ayo menghadap Ka'bah. Kita taat gitu. Ngerti? Makanya menutup aurat itu perintah Allah yang harus kita taati. Mau dia lawan bisa taati, maka berdosa. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aurat laki-laki antara nabucil gitu. Berarti mau ngabojong nang atas abengkang ngabuka oleh. Karena memang aurat dari Allah antara bocil bitaat, orang laki-laki dan budak perempuan. Gitu. Untuk wanita yang merdeka seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Loh, ada orang kok pakai cadar, ya boleh pakai cadar, tidak wajib. Sama seperti aurat laki-laki antara bujul bitaat ngagui kelambi. Boleh aja. Ya bagus. Bang,
Bagus, lebih sopan kan? Betul. Makanya ada orang pakai cadar nggak apa-apa, tidak masalah, asal tidak mewajibkan. Karena memang aslinya tidak wajib. Yang wajib itu hanya bagi istri Nabi, namanya hijab. Tapi bukan cadar. Di zaman Nabi yang dinamakan hijab itu selambu. Beri selambu. Sama seperti dulu istri-istri raja di zaman Romawi, Yunani. Itu kalau bicara di balik tirai. Bukan harus pakai cadar. Terus yang mewajibkan cadar, kaul Imam Hambali yang agak ketat. Ada yang mewajibkan. Hanya itu toh. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali yang tidak ketat membolehkan, tidak mewajibkan cadar. Tapi orang-orang Wahabi itu ikut pendapat itu. Akhirnya di mana-mana, wah ini kalau nggak pakai cadar ini begini-begini. Ya ini masalah hilafiyah, nggak usah buat. Kalau memang mau ditutup semua ya pakai karung aja. Ya ngangkung. Lo kan nggak adil. Mereka yang pakai cadar bisa melihat kepada orang laki-laki. Orang laki-laki tidak bisa melihat kepada yang pakai cadar, ya enggak? Yang jelas, sholat sebagai suatu perbuatan yang paling mulia tidak boleh pakai cadar. Kalau kamu sholat pakai cadar, batal sholatnya. Haji, ketika kamu pakai ihram, yang perempuan nggak boleh ditutup wajahnya. Seandainya, logis saja, seandainya cadar itu adalah pakaian terbaik, maka ketika orang ihram harus dipakai cadar. Ketika orang sholat harus pakai cadar. Tapi buktinya, sholat pakai cadar tidak sah sholatnya. Pasti tidak sah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin, termasuk al-jubhah. Mencadarin, kok bisa nyetim jubahnya? Gitu, makanya logis saja, nggak usah terlalu fanatik. Ada orang pakai cadar silakan, saya tidak menyalahkan. Tapi jangan kemudian mewajibkan. Yang kemudian kalau nggak pakai cadar berarti tidak tutup aurat, goblok itu. Karena ini masalah khilafiyah, harus dijelaskan. Gitu, ya itu buktinya. Seandainya pakai cadar itu adalah baik, maka sholat diwajibkan pakai cadar. Tapi buktinya orang ihram saja enggak, sholat enggak. Udah. Kalau kamu pakai silakan, tapi jangan mewajibkan. Gitu. Atau pakai yang lebih baik lagi, pakai pakaian astronot sekali. Ya biar ketutup semua gitu. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti itu. Makanya beragama itu harus ngerti. Gitu, harus ngerti. Ya mau orang saya mau ngaku salafi itu kan tadi harus mau cadar ini kan mengarah tinggi setia. Kalau orang bina kalau pakai cadar, polisi lornya buka cadar. Oh iya, jual beli kalau pakai cadar tidak sah. Kamu beli es krim pakai cadar, dosa. Soal apa? Siapa sama beli? Beli HP pakai cadar, dosa apa? Mau berdecacar, celah. Aku belian, tamat. Cek mau naruh ke dalam. Lah, iya benar. Kipang ngocak kemarin bukan saya. Oh, karena cadaran mereka tadi. Dosa.
Di pasar harus dibuka karena wajah adalah identitas. Gitu. Nah, kalau sholat harus dibuka. Kalau pakai cadar waktu sholat nggak sah sholatnya. Nggak sah. Gitu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang dimaksud dengan aurat itu adalah sesuatu yang menutupi warna kulit. Sesuatu yang menutupi warna kulit. Jadi kalau baju terlalu tipis sampai warna kulit kelihatan, maka tidak sah penutup auratnya. Sebaliknya meskipun ketat, bodinya kelihatan, seksi umpamanya, tapi warna kulit tidak kelihatan, sah. Sehingga kamu sholat gak harus pakai ruku. Kamu bisa pakai pakaianmu yang biasa seperti seragam sekolah, asal warna kulit seluruh badanmu tidak kelihatan kecuali wajah dan telapak tangan. Ngerti? Gitu. Pakai celana, kaos kakian, kelamin lanceng, ya. Punggung tangannya ditutup sebagian. Kalau jari tangan nggak apa-apa kelihatan. Kalau punggung tangan ditutup sebagian biasa. Lalu sholat atau pakai ruku sah. Loh, kamu kalau pernah ke Mekah kan tahu bahwasanya yang pakai ruku itu cuma orang Indonesia dan Malaysia. Indonesia, Malaysia, Brunei paling. Kalau orang Turki enggak, orang India enggak pakai ruku, pakai baju biasa karena bajunya memang didesain tutup aurat. Itu, ngerti? Ya, jadi Malay tahu. Coba jam-jam aku tengah biru, penting nutup aurat senang ini. Mengkanak laki, ya auratnya kan pendek antara bucil tak aurat. Mungkin akan tutup seluruh badan, kecuali wajah dan telapak tangan. Terus kenapa di kitab Fathul Qorib disebutkan bahwasanya auratul nisa kharijas shalah itu jami'u badanihi itu linisbatin nazir ilaihi. Coba dilihat di kitab Hawil Kabir. Dinisbatkan kepada orang yang melihat. Kalau auratnya perempuan di luar sholat, maka seluruh badan nggak boleh dilihat. Tapi si perempuan nggak wajib nutupi wajah dan telapak tangan. Hanya nggak boleh dilihat kecuali hajat di luar sholat. Itu ada keterangannya di kitab Bajuri, ada yang jelas di Hawil Kabir tuh. Makanya ngaji itu jangan kita kecil. Kita kecil, tua kan kita harus rapiin. Akhir masa keluar pendapat tentang pawak-pawaan. Gitu. Maka orang itu nggak boleh gampang menyalahkan orang lain. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang aurat. Tentang aurat. Gitu. Kemudian ada pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang sholat di malam yang gelap gulita, nggak pakai baju, abengkang? Apakah sah sholatnya atau tidak? Kan peteng, nggak pakai baju, tapi peteng jibet, ada bulan, ada bintang, peteng, sampai ke tela, abang TV rong tela kau ada. Sama aja, hah? Sama aja, sama aja, hah? Apa maksud? Orang mereka tela. Lah, nutup auratnya enggak usah. Saya perintahnya Sitrun aurat. Perintah apa? Sitrun. Lah mau nutup aurat.
Sitrul aurat ada. Kan loy ketela. Kan aja benih masalah ketela loy ketela. Mengdai ya. Heda bejang atutup dalam tenda loy ketela ore, majabun kan kesam. Kan ada seketela. Ayo, ya menjawab. Keren, kena sitrul aurat. Nah tuh. Jadi malam petang mau bisa nutup orang. Ya mendarurat, Betul karena kita bisa mendarurat oleh kejadian. Tapi mau bejang, mungkin ada abang kang julos ada orang, tapi lo abajang lo dosa, tidak dosa, karena nutup aurat itu kalau di luar sholat hanya kalau dilihat orang itu wajib, kalau nggak lihat orang nggak wajib. Kalaupun ada ulama yang menentang sampai mandi kok tuh agak lampian. Gitu. Tapi mau ngabejeng jauh. Perintah nutup aurat. Pengeran senyoroki kencing Nabi. Nama Abu Istuli ini memang kariman. Lah, paheda abejeng abang kang julos masih petang. Ya tetap ya dia melanggar berarti tidak sitrul aurat. Ngerti? Itu kan sama dengan orang dicerai 3, tapi kok masih iddah. Padahal suami gak bisa rujuk. Suami kalau sudah mencerai istrinya 3 kali kan gak bisa rujuk. Terus iddah. Harus iddah. Walaupun jelas tidak hamil harus iddah. Kenapa? Lil ubudiyah ternyata. Karena perintah Allah. Oh, dan pikiran ini soal iddah. Walaupun tidak hamil, suami gak bisa rujuk. Maka nenek waktu tahu jelas perintah pangeran itu seperti itu sifatnya. Ada orang puasa Ramadan, kemudian batal di tengah. Coba lihat di kitab. Apakah Pak Oleh akan bukti tobut? Tetap harus imsak, nggak boleh makan walaupun batal di tengah. Mungkin akan abine nombak akhir di tengah langsung nyara setuju. Makan bu setopo kamera. Padahal makruh itu. Kalau perempuan makruh, kalau laki haram. Maka dia bertal waktu terus saja. Dilhurmat coba. Heda baca Allahu Akbar Pak betal tuh, boleh langsung betal. Waktu kemarin, Assalamualaikum. Apa yang duhur pada di 2, Assalamualaikum. Audu, boleh Pak tengah jam. Duduk betal paling ese dosa dia. Nggak boleh. Lil hurmah, di Islam itu ada lil hurmah untuk hormat. Jadi menghidap jangan bengkang julos malam malam pakai petang tetap dosa bajang dosa itu. Ngerti? Sahabatnya lagi ain, tolong. Sama yang sakit, nah awal kerja minyak sakit, utang gue super fluid. Ia menghadiahkan gue juga ni, thinking pikir dulu, tak ada na corona lama tu, dia kan gue juga dia banyak mati. Kalau sakit panggilan kau ni corona macam. Oh, nampak pakai corona aja kayak buka nih. Iya, racun patang mengalahkan corona, takut saksa. Rokok kan, rokok
bisa sak-sak. Corona sak-sak. Apa mau sak-sak di sak-sak? Lah, ke. Tapi kenyataannya, tapi tantretan dina kan sakit hati corona. Tapi sepaling sehat apa aja kok? Nggak bisa pakai oksigen, nggak bisa bisa udah. Oh iya, alhamdulillah. Apa? Al yakinu la yusalu bisyak. Saya yakin kok. Ternyata dengan penelitian dunia rokok aja bisa menghambat corona ternyata. Seperti mau merokok, oleh COVID terpajang. Waktu masa-masa sakit. Kalau COVID itu lo tekan. Karena yang dinding paru-paru itu lebih banyak nikotin, jadi tak mati, tak mati. Orang yang terluntung-luntungan, itu yang meluntung-luntungan kan, ada di sekali, dan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu contoh, gitu. Contoh bagaimana keyakinan seseorang bisa berpengaruh, dan itu betul. Aja hukum. Keyakinan yang ada saja bisa pengaruh ke badan. Tak berkena karena patah hati, baca rekala orang, ya. Nah, modelnya ke sakit ya, sakit. Dunia sepertinya sudah tidak menarik lagi. Sepertinya lebih baik mati daripada hidup, itu ya. Tak berkena karena sepatah hati telah gadisnya. Ya kan, sampai mengoreng selok Islam terus acak-acak ke sungai itu, bunuh diri, ya, karena sudah depresi apa. Ya itu goblok kalau menurut saya aja kotor lagi nyaman mati. Nah, oh di satu tinggi cocok cuma. Makan jong, oh di saya punya kantong nasi tumpeng. Daya kantong cinta, kantong saya kantong akhirnya tersandera hidupnya, tidak bahagia gitu. Oding itu bahagia. Orang yang selalu bahagia itu karena terlalu banyak maunya. Coba kurangi maunya itu. Berenak-enak. Jangan lagi baterai anyar dong. Berenangan naik kerem nangis, nang di bapang lo bisa ngerem mana saja. Tadi nangis, pernah cekling ke kanan bapak ambung kancana, beri saya tulang di bapak, beri saya tulang ya tanpa berenangan naik tulang, baru songakan di posokan. Pas itu nyekerem mana naik kamar dan bapak nyari si ibu ada kali. Ayo dari Salem. Halo. Jadi nangis, berenang pang. Nah, setidaknya ada apa main nangis? Andai kan? Apa lo gerem? Pesta dulunya, oleh kan? Pesta kan ada, kadang menyanyi kan jana. Aneh main nangis, kenapa? Hah? Orang nak jeling kan jasalannya kirim bapak ambung aja kirim paman, kan dia?
Apa main nangis mau Khadijah? Hah? Kerong? Kerong? Kerong apa iri dia kencang? Berdosa nangis mau Khadijah? Hah? Enten yang satuan, enten bapak biasanya datang mau. Nah, setelah ya berdosa nangis, markena Khadijah berdosa menjaga. Apa bedanya? Senangis, bisa nangis. Kan Pak Dino Ikerem Bakong, yang berdosa nangis, berdosa nangis. Kita aja pikiran. Dan bapak kita ngumpul sayang kan. Pikiran aja semuanya. Ya, ya kan? Padahal kan paman ngerem berdebesen, nabeja bapak gembok kan ingat nyata. Kalau bisa datang, cuma kan angka bertipi. Tepak ke segitar kan, latih lah. Makai lo ngerem bapak gembok, lo ngerem penting pesen double. Sampai terlalu double lah ngomong. Pelajaran LTQ maman 200 mental 500. Pelajaran Nisyadi mental 500 lah belajarin. Baru saya atur ngotak aturnya wajib pak. Aneh masanya beri peset tok nolak tuh. Baru sekalinya sampai saya lapor lah mulai masuk gitu kan. Nunggu lo masuk. Cuma pak apa pada pak apa mau bapak ngomong ngomel kan. Ini kok jelas sakit. Oh berarti putar boleh kayak ngomong nggak boleh. Ini kita pakai kopeng. Takut keter lo ketemu mana nih kalau kan boleh sudah ya? Ya. Hah? Nah, yang membedakan keduanya itu adalah pola pikir. Ada anak itu sentimental, apa ya? Istilahnya itu sensitif. Pokoknya doyong ngono, pokoknya terlalu manja doyong anaknya. Tapi ada yang enggak. Baru setahan banting sampai kaki botol lalu kunjung salah. Datang pokok pesen datang kok. Nah, sekarang pertanyaan begini. Mana yang lebih bahagia dari keduanya itu? Yang sentimental, sensitif, atau sekali betok? Mana yang lebih bahagia? Ya, sekali betok. Itu logo yang mau ke domong, orang seneng ngecok. Mau ke pesta baca. Lo penting lah siapa seneng. Om dia, saya didik nelpon kok lo dung mangkar kamu. Sakit apa? Sakit mata. Sakit mata, Ahmed Maulia. Ruwet. Lo jangan, ini jauh dirinya. Dia ada yang sakit mata ini. Sampai minggu kota. Sampai nonton kota apa? Dua ya. Candi dua, makin mati tung lagi kan tung. Ini kau jadi bapaknya Malaysia. Jadi sakit mata. Ya, berbeda. Apa ada sekali dia? Ya, ini apa boleh? Ini pun larang, mundur dia. Apa dia betul? Sabar teman nang dari cep kalau bentang sap-sapang sama biasa. Itu Senin lagi mungkin sudah masuk apa? Sabar.
Dalam apa Senin boleh? Dalam apa Saban? Ini Saban dalam apa Senin boleh? Oh iya. 14 malam 15 ya? Masih Saban. Bawa kamar kan ya? Cek para impian, para pasang. Ya, mana kelabut kok? Ya, gitu saja. Al-Fatihah.